Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Dan tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas petunjuknya, atas segala tuntunan yang diberikan kepada kita semuanya. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini kita coba membahas terkait dengan sebuah organisasi besar di Indonesia, ya. Jadi organisasi ini lahir pada 1912, ya, Muhammadiyah, dan sebentar lagi, ya, Muhammadiyah akan melaksanakan muktamar yang ke-48 di Surakarta, ya, pada tanggal 23 sampai 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan 18 sampai 20 November 2022 Masehi, ya. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat bermuktamar kepada organisasi Muhammadiyah dan kepada seluruh warga Muhammadiyah, ya, yang kemudian anggota dari Perserikatan Muhammadiyah. Saya ucapkan muktamar Muhammadiyah ke-48 semoga sukses acara di Surakarta dan membawa hasil yang baik, ya, untuk agama dan untuk negara. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, saya menerima terkait dengan pembahasan di Muktamar Muhammadiyah, ya, menerima terkait dengan poin-poin di sini Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Nah, ini menarik, ya, sahabat UIM, ya. Jadi Muhammadiyah membahas terkait dengan isu-isu strategis yang ada dalam keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Dan saya baca, saya teliti, ada dua hal yang menurut saya ini menarik, ya. Yang pertama terkait dengan isu keumatan, ya, isu keumatan Muhammadiyah mengambil misalkan menyoroti terkait dengan fenomena regimentasi paham agama, ya. Dan yang kedua, Muhammadiyah mengambil isu kebangsaan ini adalah evaluasi deradikalisasi. Ini dua-duanya menarik, ya. Selain isu yang lainnya juga, ya, tentunya ini menjadi menarik kalau dibahas. Cuma saya ingin membahas terkait dengan dua poin ini, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terkait dengan isu keumatan, ya, isu keumatan yang disoroti nanti mungkin akan dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah. Isu fenomena regimentasi, ya, regimentasi paham agama. Ya, Muhammadiyah dalam tulisannya itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, bukan negara agama maupun negara sekuler. Karena bukan negara agama, maka tidak boleh ada agama yang mendominasi, apalagi kelompok keagamaan tertentu. Ini menarik. Ya, jadi Muhammadiyah mensoroti terkait dengan sebuah kelompok tertentu dalam kehidupan beragama di Indonesia, kemudian sangat mendominasi sehingga seolah-olah kemudian mempunyai kekuatan politik, ya, kelompok tersebut. Ya, nanti kita terima hasilnya nanti, ya, ketika sudah Muhammadiyah membahas terkait dengan isu-isu tersebut, ya. Tapi Muhammadiyah mensoroti, ya, bahwa kemudian Muhammadiyah mengambil, ya, bahwa tidak boleh ada, ya, suatu kelompok keagamaan tertentu yang kemudian mendominasi, ya, dalam pola keagamaan dalam kehidupan bernegara. Ya, hari ini di Indonesia tentunya kita lihat, ya, fenomena keagamaan itu sangat beragam di Indonesia.
Islam saja kemudian banyak kelompok di Indonesia ini ya. Selain Muhammadiyah ada Nahdlatul Ulama, ada macam-macam ya yang lainnya, organisasi-organisasi yang lainnya. Maka di sini ya Muhammadiyah mensoroti ya agar tidak ada boleh agama yang mendominasi ya, apalagi kelompok keagamaan tertentu. Maknanya bahwa kelompok keagamaan tertentu itu tidak boleh mendominasi dalam kehidupan ya atau paham keagamaan di sebuah negara ya, karena negara berdasarkan ya Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya, dan kemudian sila-sila yang lainnya, sehingga di sini tidak boleh ada doktrinasi ya yang mengatakan misalkan bahwa ketika ini adalah kelompok dalam beragama dalam sebuah negara, yang lainnya berarti salah, yang lainnya berarti keliru ya. Misalnya pemahaman-pemahaman yang menyebutkan kelompok A sesama Islam, oh ini keliru, salah ya. Misalkan kelompok B ini keliru, salah, berdasarkan indoktrinasi atau dengan doktrinasi dari pelajaran agama atau keagamaan sebuah kelompok tertentu. Nah, ini hal yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan beragama di Indonesia ya, kecuali kalau kita pahami misalkan ada rule atau ruang daripada agama-agama yang memang menyimpang dari agama aslinya, misalkan Islam, agama aslinya sudah jelas lah Islam gitu ya, terus kemudian ada kelompok-kelompok semacam Syiah gitu ya yang kemudian menyelisihi ajaran-ajaran Islam. Oh, itu memang harus kemudian dikatakan adalah keliru. Misalkan ada Islam, tapi ada yang mengatakan Islam Ahmadiyah, yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Itu juga keliru. Nah, dalam perkara ini Muhammadiyah ingin mensoroti bahwa jangan sampai kemudian ada kelompok agama tertentu yang mendominasi terkait dengan kehidupan beragama dalam sebuah negara ya, karena di sini Muhammadiyah menganggapnya bahwa negara Indonesia itu adalah berdasarkan Pancasila ya, bukan negara agama maupun negara sekuler. Kemudian yang kedua yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan evaluasi deradikalisasi. Ya, ini menarik juga ini. Ya, Muhammadiyah melihat bahwa ya radikalisasi itu tidak bisa dilepaskan ya. Misalnya di sini Indonesia sebagaimana fenomena dunia saat ini tidak lepas dari radikalisme, yakni paham dan tindakan orang maupun kelompok yang keras dan intoleran dalam menjalani kehidupan bersama. Radikalisme sejatinya merupakan fenomena dan realitas umum atau universal yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, memiliki keragaman pandangan atau ideologi, dan dilakukan oleh siapa atau banyak pihak atas nama kembali kepada definisi radikal tersebut ya. Cuma Muhammadiyah berkeberatan kalau misalkan kemudian ya radikal tersebut didefinisikan sebagai radikalisme agama ya. Kalau tujuan objeknya hanya radikalisme agama, khususnya kepada Islam. Ini Muhammadiyah sangat keberatan ini dalam tulisan sini ya. Jadi namun sangat bias dan peyoratif manakala radikalisme di Indonesia ini terbatas ditujukan objeknya hanya pada radikalisme agama, khususnya Islam, sebagaimana tercermin dalam berbagai pandangan dan kebijakan deradikalisasi yang sering menimbulkan kontroversi dalam kehidupan kebangsaan. Ini ya, artinya kritik keras dari Muhammadiyah dalam muktamar nanti adalah terkait dengan fenomena deradikalisasi. Siapa yang dideradikalisasi itu? Yang kita pahami ya, radikalisasi itu kembali kepada Islam ya, dan rata-rata kemudian yang ketika orang Islam yang melakukan langsung disorot habis-habisan. Dan hari ini proyek deradikalisasi ini dianggap kepada orang-orang Islam yang kemudian melakukan radikal. Padahal radikalisme itu bisa semua agama. Radikal itu bukan Islam. Ya, tetapi radikal itu bisa menimpa siapa saja dari semua agama. Bahkan di Indonesia ini pernah terjadi
ya banyak kemudian ya misalkan tindakan-tindakan radikal yang dilakukan bukan orang-orang Islam, tapi kemudian tidak diekspos atau tidak disiarkan sehingga menjadi tumpang tindih terkait dengan pemberitaan radikalisme ini. Jadi radikalisme terorisme ini seolah-olah hanya ditujukan kepada Islam, ya. Bahkan di sini Muhammadiyah mengatakan bahwa radikal tersebut bisa, ya, di sini banyak hal, ya, bisa, ya, paham radikal itu radikal liberal, radikal sekuler maupun ultra nasionalisme. Nah, ini tindakan-tindakan radikal dan ini tidak pernah disentuh oleh pemerintah, ya. Dan ini tidak pernah sentuh dalam kehidupan berbangsa dan negara kita yang terkait dengan radikalisme sekuler, radikalisme liberal dan radikalisme ultra nasionalisme. Nah, ini tidak pernah dibahas, ya. Jadi di sini Muhammadiyah dalam muktamarnya mengkritisi terkait dengan, ya, terkait dengan makna atau definisi, ya, terkait dengan deradikalisasi, evaluasi deradikalisasi. Jadi yang diambil untuk tidak radikal itu siapa, ya? Kalau kembali kepada orang Islam, sehingga kemudian Islam menjadi seolah-olah subjek atau menjadi objek terkait dengan radikalisme. Nah, ini pemahaman yang keliru, dan saya secara pribadi juga sangat-sangat keliru melihat kebijakan terkait dengan deradikalisasi ini adalah kebijakan yang keliru. Radikalisme, makna radikalisme itu juga perlu didudukan kembali. Jangan sampai kemudian radikalisme itu hanya ditujukan kepada Islam, ya, radikalisme itu hanya ditujukan kepada agama, tetapi radikalisme yang lainnya tidak disoroti oleh yang lainnya, baik radikalisme liberalisme, radikalisme sekularisme, ya, radikalisme ultra nasionalisme itu tidak disentuh oleh pemerintah. Maka di sini saya melihat sangat tepat Muhammadiyah membahas perkara ini, sangat tepat Muhammadiyah membahas dua perkara ini. Yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi terkait dengan pembahasan yang pertama, misalkan isu-isu keumatan ini, yaitu terkait dengan fenomena regimentasi paham agama, dan misalkan dalam masalah kebangsaan ini kemudian dibahas evaluasi deradikalisasi. Ini dua isu yang menurut saya hari ini menjadi hal yang terjadi di negara kita semuanya, sehingga kalau tidak didudukan secara baik, ya, berpotensi untuk membenturkan antar umat, ya, antar umat Islam, antar umat beragama dan antar elemen bangsa yang ada di Indonesia ini. Maka sebagaimana semboyannya Muhammadiyah berkemajuan, maka apa yang dipikirkan oleh Muhammadiyah terkait dengan isu keumatan, isu kebangsaan maupun isu kemanusiaan universal, saya melihatnya ini adalah sebuah pemikiran maju, ya, sebuah pemikiran yang berkemajuan. Jadi Muhammadiyah peduli terkait dengan isu-isu keumatan, Muhammadiyah peduli terkait dengan isu-isu kebangsaan. Maka saya ucapkan selamat, ya, kepada Muhammadiyah yang sudah berpikir untuk bangsa ini menjadi baik. Saya ucapkan selamat kepada Muhammadiyah yang akan melaksanakan muktamar ke-48 di Surakarta, dan mudah-mudahan acara muktamar itu berjalan sukses, ya, acara muktamar itu berjalan lancar, sukses, sehingga membawa, ya, maslahat untuk kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.